bahwa ada perbedaan di antara ulama terkait dengan air mustakmal, yaitu air yang jatuh dari badan ketika kita bersuci, yaitu wudu. Maka basuhan daripada wudu itu yang jatuh dari badan kita ini disebut dengan air mustakmal. Atau ketika kita mandi wajib, mandi harus, maka basuhan atau air yang jatuh dari badan itu disebut dengan air mustakmal. Nah, ini telah kita jelaskan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa air mustakmal ini masuk kategori air suci tetapi tidak mensucikan. Artinya dia bersih, suci, tetapi tidak mensucikan. Nah, berarti apa? Ya kita tidak perlu menghindar. Kenapa? Karena dia suci. Maka tidak perlu kita menghindar dari air yang jatuh. Begitu juga dari kawan. Kalau kawan kita berwudu, maka tidak perlu kita menghindar dari percikannya. Nah, karena dia adalah suci. Tetapi tidak mensucikan artinya tidak bisa kita pakai berwudu kembali. Karena itu tidak dilakukan oleh para sahabat dahulu. Itu ketika kekurangan air, mereka tidak menampung air dari sahabat yang lain. Nah, silahkan berwudu, yang lain menampung. Tidak begitu. Tetapi berwudu sesuai dengan air yang ada, sisanya nanti bertayamum. Padahal kan di Arab ini padang pasir itu air susah. Maka seandainya air mustakmal ini suci dan mensucikan, maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Untuk menampung. Yang lain berwudu, yang lain menampung di bawah. Itu kalau andaikan ini logika atau dalil daripada mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa suci tetapi tidak mensucikan. Nah, ada pendapat lain kita sebutkan bahwa Imam Malik menyebutkan bahwa adalah suci. Itu suci. Jadi air suci dan mensucikan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa suci dan mensucikan. Artinya apa? Kalau tadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita menjauhkan air mustakmal ini dari air yang kurang 2 kula, artinya jangan sampai dia kembali lagi. Nah, dalam mazhab Imam Malik ini tidak perlu. Jadi air yang mustakmal ini yang jatuh nih, walaupun dia balik ke bejana atau ke ember yang kurang dari 2 kula tadi, maka itu tidak ada masalah. Ini pandangan mazhab Imam Malik. Jadi dalam kondisi ini mazhab Imam Malik ini termasuk pandangan yang mudah dalam masalah ini. Jadi memudahkan. Nah, kalau Imam Syafi'i agak susah nih. Kenapa? Suci tetapi tidak mensucikan. Makanya kalau kurang 2 kula, seperti ini misalnya, ya kita berwudu dan ini jangan sampai air bekas berwudu itu balik lagi ke sini. Karena nanti dia akan sara mustakmalan. Maka air yang sedikit ini kena air mustakmal, maka semua ini menjadi mustakmal. Sehingga dia tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci karena tidak mensucikan. Nah, jadi ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi alhamdulillah hari ini kan kita sebutkan udah mudah. Kenapa? Pakai keran. Kalau pakai keran ini kan tidak balik lagi. Terus dia mengalir. Nah, ini diantara dalam terkait masalah air. Kemudian bahkan ada yang mengatakan najis, bahwa air mustakmal itu najis. Walaupun ini pendapat yang sangat apa namanya nih? Pendapat yang bisa dikatakan lemah. Dan sebagian kecil ulama yang kita sebutkan bahwa Imam Abu Hanifah itu air mustakmal itu najis. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan mukasyafah, mengungkap tabir yang tersirat, rahasia. Jadi Imam Abu Hanifah seorang wali besar, beliau bisa mendeteksi warna wudu, air wudu seseorang. Jadi kalau jatuh menetes air itu, Imam Abu Hanifah melihat warna asli daripada bekas air berwudu. Jadi Imam Abu Hanifah tahu, oh ini warna air wudunya orang ini habis berzina nih. Ini air wudunya, bekas wudunya warnanya seperti ini. Oh ini habis mencuri nih. Ini Imam Abu Hanifah. Jadi tahu beliau itu tahu apa yang habis dilakukan oleh seorang itu dari warna wudunya.
Itu namanya kasyaf. Ya, kalau dalam hadis kan bahwa setiap kita berwudu ini membasuh anggota badan kita, maka meneteslah dosa-dosa daripada badan kita tersebut. Kalau membasuh muka, menetes dosa-dosa apa yang dilakukan oleh muka. Itu dalam berwudu. Itu kalau hadisnya kan begitu. Tapi kan kita tidak nampak menetesnya dosa tersebut. Tapi kan dia menetes dosanya bersamaan dengan air tersebut. Kita tidak nampak dosa itu menetes. Tapi kalau Imam Abu Hanifah nampak dosa itu menetes lewat air tersebut. Airnya merubah daripada warna air tersebut. Nah, itu karena hatinya bersih, seorang yang soleh, maka dibuka kasyafnya oleh Allah. Maka beliau melihat warna air tersebut jadi najis gitu. Nah, ini makanya ini tidak bisa dijadikan sebagai amaliyah. Kenapa? Karena berdasarkan kasyaf itu tidak bisa menjadi landasan hukum. Nah, jadi apa yang menjadi kasyaf seseorang atau sesuatu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa menjadi dalil hukum. Sama dengan ada orang mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan amalan, itu tidak bisa menjadi hukum bagi orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi mimpi itu tidak bisa menjadi sumber hukum walaupun dia mimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap yang menjadi sumber hukum itu adalah dari sisi kekuatan dalil Al-Quran dan hadis. Itu yang menjadi sumber hukum.